Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau seandainya beliau-beliau ini atau oknum-oknum ini, ya saya anggap oknum lah, karena tidak semuanya ya, yang mempunyai kelebihan dalam bidang agama, menyadari akan keadaan yang sekarang yang terjadi, mesti tidak menonjolkan saling benci, saling permusuhan di antara orang-orang yang dianggap tidak sepaham, misalnya memunculkan narasi-narasi yang mengandung kebencian, memojokkan yang satu, memojokkan yang lain. Kalau kita lihat di medsos, Masya Allah, yang sebetulnya urusan tidak penting itu malah dibahas. Kita sebetulnya sampai bosan sebetulnya kalau kita mendengar informasi atau membaca. Masih aja perdebatan masalah khilafiyah itu yang didebatkan, yang dipermasalahkan, sehingga sampai terjadi ya gontok-gontokan di antara mereka-mereka yang berbeda pendapat. Sebetulnya kan Islam itu sangat mudah. Tidak harus begini, tidak harus begitu. Asal memang rujukannya kuat, ya udah dah itu diyakini. Fa insya Allah, karena semuanya juga punya dasar. Fa insya Allah selamat. Tapi yang lebih utama lagi apa? Menjaga persatuan. Loh, kalau orang Islamnya sendiri itu di dalamnya ini adalah saling gontok-gontokan, saling bercerai-berai. Negara kita yang mayoritas Islam, bagaimana kita bisa mempersatukan bangsa? Landasan kita sendiri adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda di sini kan tidak hanya sekedar berbeda suku, agama, ras, tidak hanya sekedar itu. Yuk, keyakinan di dalam agama pun ya memang sudah ada perbedaan-perbedaan, ya enggak apa-apa. Saling menghormati di dalam keyakinan masing-masing. Enggak perlulah diributkan. Enggak perlu saling mengkafirkan. Wah, ngeri kalau sudah seperti itu. Ada yang soal khilafiyah, ada yang soal nasab, ada yang soal keturunan. Kan jadi nggak karuan tuh seperti itu. Ayo, toleransi kita dibangun kembali. Baik sesama umat di dalam agama Islam sendiri maupun dengan antar umat beragama. Kalau itu bisa dijaga, ya, Pak, insya Allah persatuan negara kita makin kuat. Bangsa ini kan ya tidak hanya mikirin soal masa lalu saja kan ya tidak. Bagaimana harus berpikir masa depan kita. Bangsa kita terus harus bagaimana. Ya. Sementara negara lain semakin maju. Apa ya kita berkutat hanya bidang itu saja. Coba. Semua itu tolong dipikir. Ayo, bangun kembali rasa persatuan kita, rasa persaudaraan kita, sehingga hal-hal yang menjadi problem di dalam masyarakat, seperti yang sekarang ini sedang marak, perjudian online, itu yuk kita harus ikut memikirkan, membantu pemerintah kita, bagaimana caranya
supaya bisa mengurangi. Kalau namanya memberantas tuh yo wallahu a'lam. Ya, mengurangi lah. Jangan sampai sekarang ini ya, pemain aktif judi online di negara kita itu nomor 1 di dunia. Kan sesuatu hal yang mengerikan. Dan dampaknya bisa kita lihat. Sering kita dengar berita kan, gara-gara judi online ini. Ya, kalau kita ngomong lebih mendetail lagi kan ada juga itu berita yang menyampaikan ada seorang ibu bunuh diri gara-gara anaknya terjerat judi online, hutang sana hutang sini, menjadi malu akhirnya bunuh diri. Ada juga orang yang terjun ke sungai bunuh diri ya gara-gara judi online. Ada juga suaminya dibakar sama istrinya ya gara-gara tidak diberi nafkah karena suaminya jadi pecandu judi online. Bahkan kejahatan-kejahatan yang lain. Melakukan perampokan, melakukan penggelapan, dan sebagainya, karena didasari oleh untuk berjudi. Dampaknya nyata dan sudah kelihatan. Belum kerusakan moral lainnya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Monggo, ini perlu dipikirkan. Terutama oleh pemerintah kita. Bagaimana untuk bisa mengurangi dampak daripada perjudian ini. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Karena kalau ini terus menerus, jelas kerusakan yang timbul itu akan makin parah. Dan akan menimbulkan bencana. Dan bencana itu tidak hanya sekedar untuk pelakunya saja, itu juga tidak. Tapi berdampak juga pada orang-orang lain yang tidak melakukan perbuatan itu. Kadang-kadang saya juga berpikir, apakah mungkin, kalau secara hukum Islam jelas ya, judi itu diharamkan. Tapi kan kalau kita ngomong negara kita tuh yang bukan negara Islam, artinya negara yang penganut agamanya banyak. Yang berbeda agama banyak. Itu kadang-kadang suka berpikir juga, apa benar juga ya dulu Gubernur Ali Sadikin memberikan batasan khusus, membuat lokasi khusus untuk melegalkan itu. Tapi dengan catatan yang lain-lain, yang ilegal diberantas beneran. Ya kalau ngomong darurat mungkin saja. Karena di zaman itu ya memang darurat sekali. Pada saat Gubernur Ali Sadikin pertama membangun Jakarta itu. Dalam berita disampaikan ya saat itu dana APBD cuma berapa? Kalau nggak salah 66 juta. Ngeri. Bagaimana bisa membangun Jakarta saat itu. Walaupun banyak yang ditentang, jelas pasti ditentang. Karena itu merupakan melegalkan satu perbuatan yang tidak benar secara agama. Tapi pada kenyataannya kan ya bisa membangun. Dari pajak yang diberikan pada perjudian dan lain sebagainya. Ya ini bukan berarti mengharapkan seperti itu, tidak. Tapi artinya pemerintah mesti akan ada solusi bagaimana cara yang terbaik. Yang tentunya harus dipikirkan juga, harus dimusyawarahkan juga dengan para pemuka-pemuka agama yang mengerti soal hal yang seperti ini.
Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Maka benar apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Al-Jurjawi. Beliau mengatakan, wa idza kana al-amru kadzalik wastaghalan nas bil maqamiri wa mtana'a kullu wahidin yuqamiru anil amal hala bal alamil wabalul wanakal. Yang artinya kurang lebih adalah ketika praktek perjudian sudah seperti itu, seperti yang sekarang ini, sibuk dengan spekulasi, sehingga masing-masing dari yang bermain judi tersebut terhalang untuk dia bekerja, menjadi malas. Ya karena itu tadi, hanya menghayal, ingin mendapatkan uang yang dengan sangat mudah. Maka dunia akan mengalami petaka dan siksa. Ya memang kenyataannya seperti ini. Kalau orang sudah sibuk dengan spekulasi untung rugi, dalam hal ini adalah itu tadi, mengharapkan yang sesuatu hal yang belum tentu terjadi, kan gitu kan? Ya hanya mengharap-harap saja kan itu sebetulnya. Ya mungkin jadi boleh, ya terus sekali-kali mungkin dikasih menang gitu kan? Tapi itu kan sebetulnya hanya trik saja supaya mereka semakin menggebu-gebu untuk mendapatkan lebih, yang pada akhirnya menjadi petaka buat dia sendiri. Ya, harta habis, keluarga berantakan, dan banyak hal yang lain. Dan yang pasti juga adalah kalau orang sudah kecanduan seperti ini, ya pasti akan jauh dari mengingat Allah. Boro-boro untuk melakukan hal-hal yang baik. Dalam arti baik di sini hablum minallah. Boro-boro. Karena sebetulnya mereka sadar perbuatan seperti ini itu sebenarnya nggak benar gitu, nggak baik, itu sadar. Karena kalah dengan hawa nafsunya, nafsu amarohnya yang pernah kami terangkan dulu. Ya tetap saja melakukan itu. Dan sadar kalau perbuatan-perbuatan seperti ini itu akan menyebabkan kerugian buat dirinya, buat keluarganya, buat masyarakatnya, dan seterusnya. Sadar. Tapi memang sudah disampaikan kemarin bahwa perbuatan judi, mabuk-mabukan itu kan adalah perbuatan setan. Karena sebetulnya setan itu kan yang menghendaki manusia di antara kamu itu untuk saling bermusuhan, untuk saling benci. Maka di dalam agama dilarang dan diharamkan hukumnya untuk melakukan perbuatan seperti itu. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.